Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan negara. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kali ini, tujuannya kita dapat memahami konsep kekuasaan. Kita dapat memahami pembagian kekuasaan negara baik secara horizontal maupun vertikal, dan kita mampu mengidentifikasikan tugas-tugas dan wewenang lembaga kenegaraan. Nah, apa ini? Ini adalah pemerintah. Ini foto kabinet Jokowi. Kenapa mereka disebut pemerintah? Karena tugas mereka memerintah rakyatnya. Kenapa mereka bisa memerintah? Karena mereka punya kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu mampu atau mau melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan oleh kita. Contohnya, bagian ketertiban. Siapa? Kanevi. Kanevi berhak memberikan sanksi kepada santri yang membawa HP, parfumi, dan barang haram lainnya. Contoh yang kedua, Ketua RT atau Ketua RW berhak memberikan sanksi kepada masyarakatnya yang mengizinkan tamu menginap di rumahnya selama lebih dari 24 jam tanpa melapor. Yang ketiga, contohnya, Gubernur DKI Jakarta memberikan sanksi kepada masyarakat yang nggak bawa SIKM, surat izin keluar masuk Jakarta selama PSBB berlangsung. Nah, kenapa mereka berhak atau punya hak memberikan sanksi? Karena mereka punya kekuasaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kekuasaan bisa dimiliki oleh setiap orang? Bisa nggak setiap orang punya kekuasaan atau punya hak menghukum santri seperti apa yang dimiliki oleh Kanevi? Bisa nggak setiap orang punya kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh Ketua RT sama Ketua RW? Bisa nggak setiap orang punya kekuasaan atau hak seperti yang dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta? Jawabannya enggak. Karena kekuasaan adalah sesuatu yang melekat pada status dan peran seseorang. Kenapa Kanevi punya kekuasaan atas santrinya? Karena status Kanevi sebagai ketertiban. Secara otomatis dia punya hak untuk menguasai santrinya. Kenapa Ketua RT dan Ketua RW bisa memberikan sanksi kepada masyarakatnya? Karena dia punya status sebagai RT dan RW, secara otomatis dia punya hak. Kenapa gubernur bisa punya kekuasaan atas masyarakatnya? Karena dia punya status sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, karena kekuasaan ini tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, maka kekuasaan ini menjadi sesuatu yang langka. Misalkan uang, nggak setiap orang punya uang banyak. Setiap orang punya uang, tapi nggak setiap orang punya uang banyak. Makanya uang menjadi suatu hal yang diperebutkan. Atau sesuatu hal yang langka itu berarti artinya dia diperebutkan. Nah, karena kekuasaan ini menjadi sesuatu yang langka dan diperebutkan, maka muncullah yang namanya kekuasaan yang bersifat otoriter. Nah, tapi jangan kalian tafsirkan atau kalian artikan kekuasaan merupakan sesuatu yang negatif sehingga kalian gak mau nih dipimpin sama ketertiban, kalian mau ngelanggar aja, kalian gak mau dipimpin sama ketua kelas, kalian gak mau dipimpin sama siapapun. Nah, kekuasaan kalau dipergunakan secara baik maka akan mewujudkan keadilan dan keteraturan. Nah, kita balik lagi tadi, kekuasaan otoriter. Apa sih kekuasaan absolut dan kekuasaan otoriter itu? Kekuasaan absolut atau kekuasaan otoriter itu kekuasaan yang hanya terfokus pada satu orang. Tipe pemimpinnya cenderung tidak mau dijatuhkan atau tidak mau dikalahkan. Contohnya, kepemimpinan Presiden Soeharto yang memimpin pada 32 tahun lamanya. Kan kalau sekarang presiden dibatasin cuma 2 periode doang, ya kan? Tapi kalau Soeharto 32 tahun. Kenapa? Karena kepemimpinannya bersifat absolut dan otoriter. Nah, untuk mencegah yang namanya kepemimpinan atau kekuasaan yang absolut, maka
Dilakukan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Nah, menurut Johann Luke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, tugasnya membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, tugasnya menjalankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, tugasnya melaksanakan hubungan luar negeri. Berbeda sama Johann Luke, ada filosof dari Paris namanya Montesquieu, dari Prancis ya, maaf. Nah, si Montesquieu ini sama kayak Johann Luke, membagi kekuasaan negara itu jadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, tugasnya membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, tugasnya menjalankan undang-undang dan melakukan hubungan luar negeri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, tugasnya melaksanakan peradilan terhadap pelanggaran undang-undang. Bedanya hanya ada penukaran kekuasaan di antara eksekutif dan federatif. Kalau yang di sebelumnya, melakukan hubungan luar negeri adalah fungsi dari kekuasaan federatif, dan melaksanakan peradilan terhadap pelanggaran undang-undang adalah fungsi dari kekuasaan eksekutif, maka bagi Montesquieu itu hanya ditukar balik. Jadi melakukan hubungan luar negeri ada di eksekutif dan melaksanakan peradilan terhadap pelanggaran undang-undang ada di yudikatif. Nah, federatif dirubah katanya jadi yudikatif. Jadi cuman ditukar antara kedua ini aja. Nah, pemikiran Montesquieu ini disebut sebagai trias politica. Sebenarnya kemunculan trias politica itu bersamaan dengan kemunculan atau perjuangan hak-hak demokrasi. Nah, di mana hak-hak demokrasi ini merupakan hak politik, maka untuk memunculkan hak politik, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3. Ternyata, menurut Kusnardi Ibrahim, pembagian kekuasaan sama pemisahan kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Pemisahan kekuasaan itu artinya kekuasaan yang dipisah-pisah tanpa ada koordinasi di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi masing-masing dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu menjalankan pemerintahannya sendiri-sendiri. Sedangkan pembagian kekuasaan itu di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mereka memang menjalankan pemerintahannya sendiri-sendiri, tapi masih ada koordinasi. Jadi bedanya, kalau pemisahan kekuasaan itu adalah pisah tanpa koordinasi, sedangkan pembagian kekuasaan itu hanya membagi, tapi masih dalam satu ruang lingkup koordinasi. Contohnya, pembagian kekuasaan itu ibarat tubuh, diibaratkan lagi ya, tubuh. Dipisah, tangan tugasnya untuk memidah-midah barang, untuk menyentuh, untuk meraba, dan lain-lain. Mata tugasnya untuk melihat, hidung tugasnya untuk mencium, dan bibir tugasnya atau lidah tugasnya untuk mengecap. Tapi masih satu tubuh kan, cuman beda pembagian tugas. Nah, itu namanya pembagian kekuasaan. Tapi kalau pemisahan kekuasaan, ya semuanya dipisah, nggak ada satu tubuh, jadi semuanya dipisah. Dan negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat, dan yang menganut pembagian kekuasaan adalah banyak negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, ternyata pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 2. Ada pembagian kekuasaan horizontal, ada pembagian kekuasaan vertikal. Nah, pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal juga ada pada kekuasaan di pemerintahan pusat dan kekuasaan di pemerintahan daerah. Nah, kali ini atau pada saat ini kakak akan membahas pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal di ruang lingkup pemerintahan pusat. Pembagian kekuasaan horizontal itu artinya pembagian kekuasaan atas dasar fungsinya. Jadi hanya fungsi pembagian kekuasaan atas fungsinya aja. Nah, pembagian kekuasaan horizontal itu terjadi pada lembaga-lembaga yang setara. MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, dan BI. Kenapa dibilang setara?
Dari katanya dari katanya aja itu adalah horizontal. Horizontal tuh garis. Coba, garis horizontal tuh garis yang ditarik dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan, berarti nggak ada tingkatan di antara MPR, presiden dan lembaga-lembaga lainnya. Tidak ada proses atau sistem menguasai atau dikuasai. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan ini setara. Oke, sebelumnya akan dijelaskan dulu bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal dulunya adalah trias politika, seperti apa yang dibilang oleh Montesquieu. Tapi setelah terjadi perubahan Undang-Undang 1945, itu bukan trias politika lagi, tapi dibagi menjadi 6. Nah, ini ada beberapa penambahan ya, berarti ditambah jadi 3. Nah, karena mereka adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di antara lembaga-lembaga pemerintahan ini. Contohnya, MPR nggak berhak memecat presiden atau wakil presiden, dan MPR juga nggak berhak memecat DPR. Begitu juga sebaliknya, presiden tidak berhak membubarkan MPR atau tidak berhak membubarkan presiden. Presiden emang dilantik sama MPR, dan tugasnya MPR itu terhadap presiden hanya melantik dan mengawasi presiden. Apabila presiden melanggar undang-undang, maka MPR berhak memberikan sanksi kepada presiden dan wakil presiden. Kenapa mereka setara? Karena MPR, presiden, DPR itu adalah lembaga kepemerintahan yang langsung dipilih oleh rakyat. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal di pemerintahan pusat itu terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tahu garis vertikal kayak gimana nggak? Kalau horizontal kan tadi garis yang ditarik dari kiri ke kanan. Tapi kalau garis vertikal itu garis yang ditarik dari atas ke bawah. Secara otomatis ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, berarti artinya ada proses dikuasai dan menguasai. Artinya pemerintahan pusat itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah dikuasai oleh pemerintahan pusat. Nah, ini berbeda sama trias politika. Di sini pembagian kekuasaan ada 6. Yang pertama adalah konstitutif, tugasnya mengubah dan menetapkan undang-undang. Badan penyelenggaranya adalah MPR. Nah, di trias politika, membuat, mengubah, dan menetapkan undang-undang itu dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Tapi di sini yang mengubah dan menetapkan undang-undang itu adalah MPR yang disebut dengan kekuasaan konstitutif. Nah, legislatifnya hanya membuat dan mengajukan undang-undang yang dipegang oleh DPR. Jadi, DPR itu kalau mau membuat undang-undang itu bersama presiden. Nah, bersama presiden dan wakilnya merancang peraturan tentang apapun itu atau mengajukan undang-undang itu bersama presiden, kemudian diajukan ke MPR. Nanti MPR yang menetapkan atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh DPR. Nah, kekuasaan eksekutifnya masih sama, yakni menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan negara dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian yudikatifnya masih sama, dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugasnya adalah melaksanakan peradilan terhadap penyelenggaraan undang-undang, jadi mengadili orang-orang yang melanggar undang-undang, termasuk presiden dan wakil presiden. Ditambah lagi ada kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, kalau kekuasaan moneter itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Tugasnya adalah melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter atau mengatur atau mengawasi kelancaran sistem pembayaran dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, Kak, ini kok kekuasaan eksaminatif sama moneter tuh sama ya? Sama-sama mengatur tentang keuangan. Iya, emang sama, tapi beda ranah. Kalau kekuasaan eksaminatif itu ranahnya adalah dia mengawasi keuangan, tata kelola keuangan yang dijalankan oleh presiden dalam mengatur sistem pemerintahan. Tapi kalau kekuasaan moneter itu, dia mengawasi
eh, peredaran keuangan yang terjadi di masyarakat. Contohnya memelihara atau memantau kestabilan nilai rupiah di negara Indonesia. Nah, kalau tadi pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal di pemerintahan pusat, sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal di pemerintahan daerah. Nah, pembagian kekuasaan horizontalnya itu antara gubernur dan DPRD, artinya mereka setara. Nggak ada yang bisa mencat atau nggak ada yang menguasai atau dikuasai satu sama lain. Nah, di tingkat daerahnya, ini di tingkat provinsi ya, di tingkat daerahnya ada bupati sama DPRD kabupaten. Nah, ini mereka setara nih, gak ada yang bisa mencat atau menguasai atau dikuasai satu sama lain. Nah, kekuasaan vertikalnya itu adalah provinsi dan daerah. Di atas provinsi itu ada pusat. Artinya apa? Daerah, kabupaten atau kota itu dikuasai oleh pemerintahan provinsi, dan pemerintahan provinsi dikuasai oleh pemerintahan pusat. Nah, pembagian kekuasaan itu muncul akibat atau konsekuensi dari asas desentralisasi. Apa itu asas desentralisasi? Jadi asas desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan kepada daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Jadi kalau kata pemerintahan pusat kayak gini, udah deh kamu ngurus aja pemerintahan kamu sendiri gitu. Tapi ada beberapa yang gak bisa diurus secara mandiri oleh pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi. Apa itu? Ini hal-hal yang berhubungan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, moneter, dan fiskal. Nah, ini dia. Kalau presiden sama lembaga-lembaga yang tadi itu kayak MPR, DPR, MA, MK, BI itu adalah setara, maka presiden itu punya bawahan. Apa? Menteri dan lembaga non-kementerian. LPNK itu singkatan dari lembaga pemerintahan non-kementerian, dulu namanya LPND, lembaga pemerintahan non-departemen. Jadi, menteri dan non-kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan presiden bisa mengganti atau memecat, ya bahasa itunya, mengganti menteri dan non kementerian. Contohnya reshuffle atau pergantian kementerian pada saat pemerintahannya Jokowi, itu contohnya. Jadi ini adalah proses menguasai dan dikuasai. Nah, keberadaan kementerian itu diatur oleh undang-undang dan peraturan presiden nomor 7 tahun 2015. Nah, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi menteri itu ada di peraturan presiden Republik Indonesia nomor 7 di tahun 2015. Nah, jadi undang-undang pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 itu bilang kalau misalkan badan kementerian itu maksimalnya 34. Dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, ini adalah pengkelasan menteri. Menteri yang tugasnya mengurusi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan itu dipegang sama Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan. Menteri yang ngebantu presiden dalam urusan pembangunan nasional itu dipegang sama Kementerian Agama, Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan Sosial, dan lain-lain. Nah, kementerian yang tugasnya membantu presiden dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, maksudnya gini, tadi kan menteri itu banyak, secara otomatis tugasnya juga akan menjadi beriringan. Nah, maka itu perlu penajaman koordinasi. Nah, menteri yang tugasnya penajaman koordinasi itu adalah Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian BUMN, KUKM, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Negara, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini ada, tadi kan selain ada lembaga kementerian, ada juga lembaga non-kementerian. Nah, ini contohnya Bulog, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi, BNN, Badan Nasional Narkotika, ada Basarnas, Badan SAR Nasional. Nah, terakhir adalah penugasan. Bentar ya.
Nah, jadi tugasnya adalah kalian cari nama-nama menteri kabinet maju. Berarti nama-nama menteri kabinet maju itu nama-nama menterinya Jokowi di tahun periode 2019 sampai dengan 2024. Tapi kalian juga harus mencantumkan sumber. Misalkan kalian cari nama-nama menterinya di mana? Kalau kakak di www.cnnindonesia.com, maka kakak cantumkan sumbernya di sini. Kalian juga harus nyantumin ya. Terus nama-nama menterinya siapa? Nah, tulis juga sumbernya di sini. Kalian juga harus tahu nama ketua MPR. Nih, contohnya ketua MPR kan ada satu di Indonesia, jadi kakak manipulasi aja ya namanya ya. Namanya Jija Suharjo. Nah, sumbernya kakak dari sini. Cantumin sumbernya. Terus partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD tahun 2019 sampai dengan 2020. Jadi gini, di DPRD itu terdiri atas partai-partai, tapi beda komposisi. Misal di kabinet Jokowi misalkan Golkar itu ada 85, beda lagi PDIP ada 40, PKS ada 29 misalkan. Nah, kalian cantumin partai yang terbanyak menduduki partai yang anggotanya terbanyak menduduki kursi DPRD aja. Nah, nanti jangan lupa cantumkan sumbernya. Kemudian kalian harus cantumin juga nama gubernur dan wakil gubernur di tempat tinggalmu. Nah, kalian juga harus tulis ya di sini tempat tinggal kalian tuh di mana. Kalau kakak di Jawa Barat nih, kalian juga harus tulis, tambahin Jawa Barat. Nah, gubernur sama wakil gubernurnya siapa? Jangan lupa sumbernya. Terus nama bupati dan wakil bupati Majalengka. Kalau kalian nggak nemu di internet atau nggak tahu nama wakil bupatinya, nggak apa-apa, yang penting nama bupatinya aja. Nah, ini nama bupatinya Pak Karna. Kata siapa? Kata ibu tercinta, karena sumbernya dari ibu. Terus karena di internet soalnya nggak ada, kakak search gitu kan, nggak kedetek nama bupati Majalengka gitu, kayaknya kurang eksis. Terus nama camat, berarti dalam tingkat kecamatan ya, ditulis juga kamu kecamatan apa. Nah, sumbernya tulis camatnya siapa. Terus tulis kepala desanya aja, wakilnya nggak usah. Di tempat tinggalmu di mana ditulis. Nah, nama kadesnya siapa, sumbernya siapa, ibu, umi, bapak, atau siapapun. Nah, keterangan penugasan. Pertama, sumber penugasan tidak menerima dari Wikipedia. Nih, sumber-sumber ini, kakak nggak nerima ada nama Wikipedia di sini, karena Wikipedia itu sebenarnya sumber yang bisa diakses sama siapa aja, nggak jelas ya nulisnya siapa. Jadi kakak nggak mau ada sumber dari Wikipedia. Yang kedua, penugasan diketik di Microsoft Word. Di Microsoft Word, bagi yang punya laptop, diketik rapih ya, dan ditulis tangan bagi yang nggak punya laptop. Jadi yang nggak punya laptop, mohon tulis tangan, kemudian difoto dan fotonya dikirim ke email. Dikirim ke email mana? alminhajija@gmail.com. Subjek emailnya adalah nama kamu, kelas kamu, PKN, penyelenggaraan pemerintah. Kemudian filenya juga dikasih nama, file image atau Word juga dikasih nama ya. Namanya apa? Nama kamu, kelas kamu, PKN, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dilarang menulis tugas di badan email, nanti dijelaskan. Kerjakan dengan ikhlas sebagai bentuk pengembangan wawasan. Nah, ini contohnya, dikirim ke alminhajija@gmail.com. Ini subjeknya Jija, misalkan nama kamu, nama kakak kan Jija, kelasnya 10 bahasa 2, PKN dan penyelenggaraan pemerintah. Nah, nanti lampirkan filenya di sini. Gitu. Nah, yang namanya badan email tuh ini nih. Kalian dilarang menulis tugas di sini di badan email, harus di file Microsoft Word atau enggak image bagi yang nggak punya laptop. Tapi jangan sampai orang yang punya laptop terus tulis tangan, terus dipoto. Biar apa? Biar gampang. Kalau kalian punya laptop, terus kalian mengerjakan tulis tangan, secara otomatis kalian doa untuk diri kalian sendiri bahwa kalian segera tidak akan punya laptop. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga mengerti. Bagi yang tidak mengerti, silahkan tanya melalui personal chat dengan format nama, kelasnya, dan pertanyaannya apa. Saya minta maaf jika dalam video pembelajaran ada yang tidak mengerti atau ada perkataan yang tidak cocok di hati dan di telinga kalian. Saya mohon maaf. Dan terakhir,
saya akan menyampaikan pesan yang biasa saya sampaikan di video pembelajaran. Yang pertama, tetap jaga kebersihan dan kesehatan walau belajar di rumah aja. Dan apabila terpaksa keluar, jangan lupa bawa hand sanitizer dan pakai masker, juga jaga jarak. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.